Setelah kita bahas mengenai jenis dan pembeda, di mana manakala jenis dilihat sebagai dengan syarat tidak, maka dia menjadi bahan atau meta. Kemudian kalau dilihat sebagai dengan tidak adanya syarat, maka dia dikatakan sebagai jenis. Kemudian meta itu adalah pandangan terhadap suatu esensi secara mandiri, sedangkan jenis tidak mandiri. Meta itu tandanya esensi yang sudah sempurna, pandangan terhadap suatu esensi secara sempurna, sedangkan perkataan jenis belum sempurna, yakni esensi yang belum sempurna, yang mana harus disempurnakan dengan pembeda. Pembeda dari siapa? Dari golongannya. Itu pandangan, dan keduanya sebenarnya adalah sama persis, tapi sisi pandangnya saja yang berbeda. Pembeda juga begitu. Kalau dilihat sebagai dengan syarat tidak, maka ia adalah form atau bentuk. Kemudian kalau dipandang dengan tidak ada syarat, maka dia disebut pembeda. Form adalah satu yang hakikat yang mandiri, sedangkan pembeda adalah tidak mandiri, tapi dia perlu pendamping, yaitu jenis. Dan dia dengan pembeda itulah maka suatu esensi bisa terrealisasi. Yang sudah dibahas kemarin. Sekarang kita akan memasuki hukum pembeda, pasal 5 halaman 22. Ini kalau diteruskan ini makalah, bisa-bisa jadi keringkasan filsafat, buku ringkasan filsafat. Membadai enggak mau artinya tulisannya tidak terlalu ringkas. Kalau yang awal itu memang perlu dirubah. Yang makalah awal itu yang tidak ada dalilnya sama sekali, ialah ada itu yang sketsa filsafat, dan itu lembaran-lembaran pertama memang perlu dilengkapi. Tapi yang seperti ini standar nak kira-kira keringkasan filsafat maksudku. Kayaknya tidak ada beda dengan buku ringkasan logika dari sisi bobot muatannya, dalam artian tidak terlalu ringkas sehingga mustahil dipaham. Tapi karena ini bukan buku bacaan, sudah pasti orang yang tidak memakai pembimbing, atau kemungkinan besar orang yang tidak memakai pembimbing tidak akan memahami dengan baik. Karena bukan buku bacaan, seperti logika juga begitu, buku pelajaran. Sebagian hukum pembeda. Salah satu pembagian pembeda adalah dibaginya menjadi dua bagian, pembeda logika dan pembeda kepunyaan. Apa yang disebut pembeda logika? Pembeda logika adalah yang adalah paling khusus dan dikenalnya aksidental lazim. Nah, ini kalau dalam bahasa logika dulu disebut universal sifat lazim. Ada universal sifat itu dibagi menjadi berapa? Hanya ada salah satu pembagiannya dibagi kepada umum dan khusus. Salah satu pembagiannya dibagi kepada lazim dan apa? Belakang. Nah, lazim dan lazim dan tidak lazim. Apa sifat lazim? Aksidental lazim apa? Siapa yang tahu? Aksidental lazim. Iya, aksidental lazim yakni yang tidak terpisah dari zatnya. Padahal dia bukan zat, tapi tidak bisa dipisah. Tapi bukan zat. Seperti apa?
Seperti ganjil angka 3 adalah ganjil misalnya. Nah, kenapa ketahuan kalau ganjil itu bukan zat daripada 3? Misalnya, karena 3 ketentuan angka 3 itu tidak ditentukan oleh keganjilan 3, misalnya gitu. Misalnya juga dia dipunyai oleh 5, 9, 7, misalnya begitu. Anyway, nah di sini dikatakan pembeda. Dari dulu kita ngerti pembeda apa? Apa pembeda? Hah? Ya? Iya, membedakan. Enggak dong. Enggak, itu perbaiki dulu, membedakan jenis atau membedakan apa? Golongan dong. Jenis. Kenapa? Enggak, bilang. Mau dikoreksi kalau salah. Bilang Pak Deng. Oke, sekarang pembeda itu zat apa sifat? Hah? Zat dong. Pembeda itu zat. Diferentia itu zat. Apa definisinya? Pahaman universal. Ayo, kalau mau elit, lupa pahaman universal tentang satu hakikat yang menjadi penentu atau pembeda bagi, tapi zat loh, pahaman universal tentang satu hakikat yang merupakan bagian tak terhindarkan dan pengkhusus bagi sebuah golongan, misalnya begitu. Nah, jadi dari dulu kita kenal yang namanya pembeda itu harus zat, tidak bisa sifat.